Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sani Budiantini Hermawan. Saya adalah seorang psikolog dan senang sekali pada kesempatan ini saya bisa berbincang-bincang mengenai topik yang cukup sering kita dengar, yaitu insecurity atau perasaan tidak aman. Nah, kenapa seorang bisa mengalami insecurity atau insecurity feeling? Sesungguhnya feel insecure itu merupakan hal yang wajar yang sering kita alami. Perasaan takut, perasaan cemas itu sebenarnya sangatlah natural ya yang kita alami dalam keadaan sehari-hari. Terutama biasanya anak remaja, di mana anak remaja kadang-kadang mengalami rasa cemas yang berlebihan menghadapi ujian misalnya, atau dalam memasuki situasi baru, ketemu orang baru juga ada rasa cemas ya. Nah, memang insecure itu didefinisikan sebagai perasaan takut atau cemas yang berlebihan sehingga kita memiliki kondisi yang sangat berhati-hati ya, karena perasaan tidak aman tadi. Nah, insecure ini kalau berlebihan dan seringkali terjadi pada diri kita, bisa menghambat atau mengganggu dalam aspek kehidupan, baik aspek fisik, baik aspek emosi, perilaku, hubungan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perasaan insecure harus memang dikendalikan supaya tidak mengganggu. Kenapa orang bisa mengalami insecure? Di sini kita mari kenali dulu penyebab-penyebabnya. Salah satunya adalah perasaan rendah diri, ya. Rendah diri itu adalah persepsi negatif pada diri sendiri yang mereka merasa tidak memiliki kemampuan atau keyakinan, sehingga mereka selalu merasa orang lain itu lebih baik dibanding dirinya. Nah, biasanya orang seperti ini menjadi tidak spontan, menjadi tidak rileks gitu ya, karena kerap kali kalau dia berbicara sama orang, bertemu sama orang, pikirannya itu negatif dan merasa orang lain selalu menilai dirinya negatif ya. Padahal sebenarnya ini muncul karena pikiran dia negatif terhadap dirinya. Jadi belum tentu sebenarnya orang lain negatif, berpikiran tidak positif terhadap dirinya, tapi sebenarnya ini karena dirinya seperti itu. Makanya seringkali orang-orang yang merasakan insecure ketika berbicara, dia merasanya diserang, merasanya orang itu selalu menjatuhkan dirinya, padahal belum tentu orang seperti itu gitu ya. Nah, ini tadi karena pikirannya yang negatif terhadap dirinya, sehingga mereka merasa orang lain juga negatif pada dirinya. Kemudian juga penyebab lainnya adalah tanda-tanda yang bisa kita kenali adalah salah satunya adalah tidak mau keluar dari zona nyaman. Jadi tidak mau melakukan hal yang baru karena sudah nyaman. Misalnya tadi kalau dalam pertemanan, seseorang yang sudah punya teman yang nyaman, dia cenderung tidak mau mencari teman baru gitu, karena tadi ngerasa takut tidak diterima, takut mungkin dia tidak tidak mudah atau menemui masalah, atau tidak mudah untuk mendekati teman baru tersebut karena dia merasa sudah nyaman dengan lingkungannya. Padahal kita tahu mencari teman baru atau membangun networking itu sangat penting sekali buat kehidupan, untuk nanti dalam pertemanan, dalam kemudian pekerjaan ya, dan membantu komunikasi yang lebih luas lagi di masa yang akan datang. Namun kalau orang insecure, mereka cenderung akhirnya dia stuck di dalam zona nyamannya. Jadi tadi kalaupun memilih dia sudah nyaman dengan teman yang ada, ya dia akan berada di situ saja. Atau tadi misalnya dia kalau senangnya ke suatu tempat untuk mencari makan misalnya, ya dia tidak mau mencari tempat yang baru karena tadi dia takut nggak enak, takut nanti dia kecewa misalnya, atau dan lain sebagainya, sehingga mereka cenderung akhirnya melakukan hal yang sama itu saja gitu, karena tadi dia nggak merasa secure gitu ya. Nah, akhirnya
orang seperti ini juga menjadi tidak kreatif, tidak bisa membangun berpikir secara kritis, tidak bisa berkembang lagi secara luas untuk meningkatkan tadi knowledge-nya, skill-nya, karena belum apa-apa biasanya dia sudah takut untuk mencoba hal baru tadi, ya karena tadi insecure tadi, ya. Nah, selain itu juga mereka yang insecure, mereka juga takut memiliki ketakutan yang berlebih gitu ya. Ya tadi akhirnya tidak mau mencoba hal baru, kemudian kadang-kadang juga serba bingung kali ya kalau misal memakai baju gitu ya. Dia biasanya memakai baju yang dia suka. Nah, dia tidak mau mencoba model lain gitu karena dia takut itu tidak baik dengan tidak cocok dengan dirinya begitu. Nah, jadi sebenarnya memang feel insecure ini kalau tidak dikendalikan itu bisa menghambat juga perkembangan kepribadian kita, menghambat prestasi kita, menghambat pergaulan kita, juga bisa menghambat daya kreativitas kita ya. Nah, ini sayang sekali apalagi pada remaja, khususnya wanita, yang memang wanita seringkali dipengaruhi banyak hormon ya di dalam tubuhnya, itu kadang-kadang seringkali mengalami mood swing, perasaan up and down. Jadi feel insecure itu lebih sering muncul dibanding pria, walaupun pria juga seringkali mengalami hal yang sama ya. Tapi tadi karena mungkin pengaruh hormon, jadi sehingga seorang wanita itu lebih merasakan yang lebih lagi gitu secara frekuensi maupun secara intensitasnya ya. Nah, bagaimana mengatasi insecure ini? Karena tentu saja ini tidak baik ya, karena tadi orang jadi akhirnya tidak banyak menghambat improvement dalam dirinya. Salah satunya kita harus meningkatkan rasa percaya diri. Nah, rasa percaya diri itu harus bisa ditingkatkan kalau kita mencintai diri kita. Siapa yang mencintai diri kita kalau bukan kita sendiri? Makanya mencintai diri kita itu harus dibangun sejak dini dan segera mungkin. Kita harus mengetahui kelebihan kita. Karena kebanyakan orang seringkali justru fokus pada kekurangannya dan bukan kelebihannya. Jadi dari mungkin penampilannya ya, yang dia lihat tuh kekurangannya, misalnya kurang kurus atau terlalu gemuk atau kurang putih atau terlalu keriting misalnya. Jadi seringkali orang melihat yang kurangnya, padahal Allah memberikan kita kesempurnaan itu yang harus kita syukuri, yaitu ada indera yang ada fungsi-fungsi yang normal ya, kemudian tadi dari indera penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman yang luar biasa, itu sebenarnya harus kita syukuri bahwa kita diberikan fasilitas ini oleh Tuhan yang luar biasa yang tidak bisa dibuat oleh manusia begitu. Nah, belum lagi tadi hal-hal lainnya yang kita syukuri, misalnya dari sisi keluarga yang menyayangi kita, kemudian fasilitas yang kita miliki walaupun tidak berlebihan, tapi kita sudah bisa menerima. Nah, seringkali orang yang tidak mencintai dirinya, orang yang selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, selalu melihat orang lain jauh lebih bahagia, lebih menyenangkan, lebih banyak fasilitas, lebih banyak rezekinya dibanding dirinya. Padahal kalau kita lihat di bawah, banyak sekali orang yang mungkin lebih sulit dibanding kita, lebih tidak beruntung dibanding kita, terutama orang-orang yang misalnya mengalami kecacatan gitu ya. Nah, jadi cintai diri kita, hargai diri kita, terima apa yang kita miliki dan apa yang keluarga support buat kita, itu salah satu cara untuk mencintai diri kita. Salah satunya adalah kita juga harus memilih lingkungan yang cocok tentunya. Misalnya lingkungan cocok itu artinya lingkungan yang bisa membuat kita juga nyaman ya. Salah satunya adalah support system dari keluarga. Terkadang orang itu lebih dekat dengan temannya dibanding sama keluarga, padahal justru keluarga inti adalah keluarga yang paling setia dengan kita. Tidak ada mantan kakak, mantan adik, mantan orang tua, tidak ada. Oleh karena itu menurut saya fokuskan juga pada hubungan dengan keluarga, karena bagaimanapun juga keluargalah yang akan mensupport kita baik susah, sedih. Di saat kita memang perlu bantuan, mereka akan ada untuk kita. Jadi jangan lupa untuk selalu berhubungan baik dengan keluarga.
Selanjutnya adalah bagaimana kita juga mendekatkan diri sama Allah, karena Allah itu pasti akan memberikan sesuatu yang terbaik buat kita walaupun juga penuh dengan cobaan. Cobaan itu jangan ditangisi, jangan disesali, jangan dibenci, tapi cobaan itu merupakan ujian buat kita untuk naik tingkat, untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Oleh karena itu, bangunlah mental seperti mental martabak. Apa mental martabak? Ingat ya, kalau martabak asin kita buat itu bagaimana dibanting menjadi melar dan bahkan menjadi cakep, makin dibanting makin melar makin cakep gitu ya. Artinya apa? Mental semakin digoncang, digoyang, semakin tumbuh menjadi kuat. Karena justru dalam suatu ujian itu pasti akan ada teaching point, akan ada hidayah, akan ada sesuatu faidah atau hikmah yang bisa kita ambil ya. Jadi boleh kalau kita sedih, kita mungkin sedikit merenung, habis itu kita bangkit lagi, apa yang kita bisa lakukan buat diri kita, karena kalau bukan kita yang merubah diri kita, siapa lagi. Nah sekarang sebagai kata penutup, mari kita bersama-sama mensyukuri apa yang kita miliki. Cintai dirimu, jangan suka membandingkan dirimu dengan orang lain, dengan menzolimi dirimu sendiri, karena melihat orang lain jauh lebih baik daripada kamu sendiri. Nah, dengan mencintai diri kita, menghargai diri kita, kita juga harus mengembangkan diri kita, baik melalui ilmu pengetahuan, baik melalui hubungan dengan orang lain, dan juga kita harus improve dari waktu ke waktu. Jangan ada kata menyerah, jangan ada kata stop untuk melakukan improvement, tapi perubahan adalah milik kita dan kita yang melakukan perubahan itu. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.